Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata dari ceramahnya Joseph Murphy PhD pada tahun 1970-an. Itu kalimat 7 kata yang mengubah pengusaha bangkrut menjadi seorang jutawan. Chicago 1962, seorang pria duduk di apartemen kosong yang akan disita bank besok pagi. Tidak ada furnitur, tidak ada makanan, bahkan listrik sudah diputus sejak minggu lalu. Robert Henderson, seorang pengusaha yang dulunya memiliki 3 toko retail sukses, sekarang terlilit hutang $85.000, jumlah yang setara dengan jutaan dolar hari ini. Istrinya itu membawa anak-anaknya pergi. Teman-teman menghindarinya, bahkan keluarganya sendiri sudah menyerah. Malam itu, dengan lilin sebagai satu-satunya penerangan, dia menulis surat perpisahan. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikannya, dia teringat secari kertas yang diberikan oleh Dr. Joseph Murphy seminggu lalu. Di atasnya itu tertulis 7 kata, teman-teman. 7 kata yang terdengar sangat konyol bagi pria yang benar-benar bangkrut total. Tapi karena dia tidak punya pilihan lain, dia mencobanya untuk terakhir kalinya. Seminggu sebelumnya, Robert datang ke Murphy dalam keputusasaan total. Dokter, saya sudah kehilangan segalanya, bisnis bangkrut, tabungan habis, utang menumpuk, tidak ada yang mau kasih saya pinjaman lagi. Saya tidak tahu harus bagaimana, dokter. Murphy menatapnya dengan tenang dan bertanya satu pertanyaan sederhana. Robert, apa yang kamu katakan pada diri kamu sendiri setiap pagi tentang uang? Robert terdiam. Lalu dia menjawab, saya bilang, uang selalu lari dari saya selalu gagal, saya tidak layak sukses, saya bodoh. Kemudian Murphy mengangkat tangan, menghentikannya. Stop Robert. Sekarang saya tahu kenapa kamu jadi bangkrut begini. Bukan karena ekonomi buruk, bukan karena kompetitor juga, tapi karena kamu sudah memprogram pikiran bawah sadar kamu untuk kemiskinan. Robert pun bingung. Apa maksud Anda? Kemudian Murphy menjelaskan. Pikiran bawah sadar kamu adalah seperti tanah yang subur. Apapun yang kamu tanam, baik ataupun buruk, maka dia akan menumbuhkannya. Kamu telah menanamkan benih saya tidak layak, saya gagal, uang lari dari saya, uang sulit didapat. Setiap hari selama bertahun-tahun, dan sekarang kamu sudah menuai hasilnya. Kebangkrutan. Robert tertunduk. Itu benar. Dia memang selalu bicara negatif tentang dirinya. Lalu Murphy memberikan secari kertas. Di atasnya tertulis satu kalimat. Kekayaan mengalir kepadaku dengan bebas, penuh sukacita, dan tanpa akhir. Nah, mulai malam ini, kata Murphy, kamu akan mengulang kalimat ini 100 kali sebelum tidur dan 100 kali saat bangun tidur. Setiap hari, tanpa jeda, apapun yang terjadi. Robert ketawa skeptis, tapi dia sudah di ujung jurang. Malam itu di apartemen gelap tanpa listrik, dia mulai mengucapkan kalimat-kalimat itu. Kekayaan mengalir kepadaku dengan bebas, penuh sukacita, dan tanpa akhir. Awalnya terasa bohong dan dia juga geli. Terasa konyol. Dia bahkan menangis di tengah-tengahnya. Tapi dia terus mengulang 100 kali sebelum tidur, 100 kali saat bangun. Dan minggu pertama tidak ada yang berubah. Utang tetap menumpuk, bank tetap menagihnya. Minggu kedua masih tetap sama. Robert hampir menyerah. Tapi dia ingat kata-kata Murphy. Ini bukan tentang kalimatnya, tapi ini tentang cara memprogram ulang keyakinan bawah sadar kamu. Dan ini butuh waktu minggu ketiga, yaitu di 21 hari. Robert mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dia tidak lagi bangun dengan rasa hopeless. Ada sedikit optimisme aneh yang dia tidak bisa jelaskan. Di minggu keempat, dia jalan-jalan di pasar loak karena bosan. Dan dia melihat tumpukan barang antik yang dijual murah oleh seorang nenek yang sudah tua. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berbisik, beli ini. Dia tidak punya uang. Tapi dia negosiasi dengan nenek itu. Bayar nanti setelah dia jual barangnya. Nenek itu entah kenapa setuju. Nah, Robert jual barang-barang antik itu dengan kolektor dengan harga markup 300%. Profit pertamanya $500. Itu bukan banyak, tapi itu cukup untuk bayar makan seminggu. Bulan kedua, Robert mulai lihat peluang di mana-mana. Garage sale, lelang barang bekas, toko tutup yang jual inventory murah. Dia beli, jual lagi, profit. Beli, jual lagi, profit. Dan di bulan ketiga, Robert punya $5.000 cash. Cukup untuk bayar sebagian utangnya. Bank mulai kasih kelonggaran bulan ke-6. Robert buka toko antik kecil-kecilan. Tahun pertama omsetnya $50.000. Tahun kedua, Robert tidak hanya lunas dari hutangnya, yaitu $85.000. Dia punya bisnis antik chains dengan 5 cabang dan income tahunan $200.000. Dia tidak hanya keluar dari bangkrut, dia jadi lebih kaya dari sebelum jatuh, teman-teman. Sekarang ini penting untuk kamu pahami. Bukan kalimatnya yang ajaib, bukan kata-katanya yang punya kekuatan supranatural, bukan, teman-teman. Yang terjadi adalah reprogramming pikiran bawah sadar. Murphy menemukan pikiran bawah sadar kamu itu mengontrol 95% keputusan kamu. Dan dia yang tentukan.
Peluang mana yang kamu lihat atau lewatkan, risiko mana yang kamu ambil atau hindari, orang mana yang kamu dekati atau jauhi, ide mana yang kamu percaya atau ragukan sebelumnya, dan pikiran bawah sadar Robert sudah terprogram. Saya gagal, saya tidak layak, uang lari dari saya. Jadi otaknya filter out semua peluang, semua ide bisnis terlihat impossible. Semua orang terlihat seperti ancaman. Tapi setelah 100 kali sehari selama berbulan-bulan mengulang kekayaan mengalir kepadaku dengan bebas, maka pikiran bawah sadarnya jadi berubah. Filter otaknya pun jadi berubah. Tiba-tiba dia lihat peluang di pasar loak. Tiba-tiba dia punya keberanian negosiasi dengan sang nenek tua itu. Tiba-tiba dia spot barang antik yang valuable. Bukan Murphy yang buat keajaibannya teman-teman. Bukan alam semesta yang kirim rezeki secara tiba-tiba blok kayak gitu. Bukan. Tapi Robert sendiri yang mengubah sistem operasi otaknya dari poverty mode ke wealth mode. Dan ilmu saraf modern sudah membuktikan ini ternyata teman-teman. Neuroplastisitas menunjukkan otak kita bisa rewire sendiri berdasarkan pikiran yang kita ulang secara terus-menerus dan konsisten. Sistem RAS atau Reticular Activating System membuktikan otak kita filter informasi berdasarkan apa yang kita fokuskan. Kalau kamu fokus pada saya gagal, maka otak filter out semua peluang sukses. Kalau kamu fokus pada kekayaan mengalir, otak juga mulai spotlight semua peluang keberlimpahan yang sebelumnya itu terlihat mustahil. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang kamu program ke pikiran bawah sadar kamu setiap hari selama ini? Seperti saya tidak punya uang, hidup itu susah, saya selalu gagal, atau kekayaan mengalir kepadaku dengan bebas, penuh sukacita, dan tanpa akhir. Teman-teman, dengarkan ini baik-baik. Pikiran bawah sadar kamu itu tidak peduli kalimat mana yang benar ataupun yang salah. Dia itu hanya peduli kalimat mana yang kamu ulang dan paling sering. Nah, Murphy tidak mengajarkan positive thinking yang naif, teman-teman. Dia itu mengajarkan precision programming. Dan Robert mengulang kalimat itu 200 kali sehari. Itu berarti 6.000 kali dalam 1 bulan, 18.000 kali dalam 90 hari. 18.000 repetisi yang mengubah wiring otaknya, yang mengubah filter persepsinya, yang mengubah keputusan hariannya. Dan hasilnya luar biasa. Dari bangkrut, hutang $85.000 jadi pengusaha sukses $200.000 per tahun. Kamu tidak perlu tunggu sampai bangkrut total dulu seperti Robert, teman-teman. Kamu bisa mulai sekarang, pilih satu kalimat yang selaras dengan tujuan terbesar kamu. Bisa tentang kekayaan, kesehatan, cinta, karir, atau apapun. Lalu program ulang pikiran bawah sadar kamu dengan repetisi yang disengaja. Misalnya 100 kali pagi, 100 kali malam. Setiap hari minimal 90 hari dan lihat bagaimana hidup kamu berubah bukan karena keajaiban atau sihir, tapi karena kamu akhirnya belajar cara mengoperasikan mesin yang paling powerful di semesta, pikiran bawah sadar kamu. Teman-teman, kalau kamu mau tahu lebih dalam lagi tentang teknik-teknik Murphy ini, bagaimana cara memprogram pikiran bawah sadar, saya ada e-book Kekuatan Pikiran Bawah Sadar karya Joseph Murphy yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk linknya ada di bio profil saya, teman-teman. Saya Kang Wawan dan saya percaya Anda itu diciptakan untuk berlimpah. Tinggal Anda mau memprogram ulangnya ataupun tidak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam transformasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.